Coba bayangin di kampung kita. Di kampung kita mayoritas muslim, alhamdulillah aman-aman aja. Karena kenapa? Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin untuk keseluruhan umat itu adalah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allah ciptakan dunia ini, Allah ciptakan aturan-aturan di dalam Al-Quran, dan Allah tata dengan sebaik-baiknya adalah untuk diri kita. Tapi cuman ada kesalahan yang lebih terpenting adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus adalah untuk membenahi akhlak. Al-Quran udah kita baca, cuman kadang kita ini ngukur diri juga. Usia kita udah lanjut, tetap belajar. Sama Ustadz Abdul Jamil ngaji tetap, tapi jangan lupa buka terjemahannya, buka tafsirnya. Kalau kita lihat di masjid-masjid ini, alhamdulillah ngaji Quran udah ada, tafsir udah ada. Silakan mau tafsir apa yang kita baca, tapi yang terpenting adalah guru yang kita pilih adalah guru yang paham dan sanadnya kemana. Jangan sampai kita pilih guru salah penafsiran. Kenapa Pak nggak datang ke masjid? Sibuk. Kenapa nggak ngaji ke masjid? Sibuk. Allah tahu Pak isi hati kita nanti umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagus Allah ciptain nih hari Jumat. Coba kalau nggak Allah ciptain hari Jumat, orang yang nggak pernah ke masjid pasti nggak pernah ke masjid. Paling tahu-tahu udah meninggal dunia, minta tolong sama Pak Ustadz datang ke masjid. Udah gitu Ustadznya juga bingung, ini jenazah baik apa enggak. Makanya saudara, kalau kita rajin ke masjid, silaturahmi ke masjid, paling males sholat Jumatnya di masjid kita. Ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru ngayap kemana-mana sholatnya, nggak dikenal, giran mati siapa nih pulang. Kecuali kiai, ustadz, ulama ngider kemana-mana. Kita umat yang biasa giliran di rumah sholat subuhnya di masjid, kan enak kalau meninggal dunia. Ini hadzal mayit min ahlil khair, jawabnya enak, khair. Tapi kalau kita nggak tahu nih orang sholat apa kagak, ibadah apa kagak. Saya aja kadang kalau dikasih tugas bingung, ini jenazahnya siapa, Fulan bin Fulan, orang nggak pernah ke masjid, saya bingung. Jadi kalimatnya kita robah, mudah-mudahan ini jenazah menjadi ahlil khair. Bukannya mudah-mudahan ini jenazah ahlil khair, berarti kita bersaksi bahwa jenazah ini orang baik. Itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW di dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Salah satunya di Taif. Di Taif Rasulullah itu udah habis-habisan saudara. Ketika menyatakan tauhidnya la ilaha illallah, Rasulullah dimusuhi, dihujat, dihina, diberikan kotoran. Disinilah letak ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita mah udah gak sanggup. Kita nih orang pejaten, baru omongan orang ketiga. Pak, ente diomongin sama si Fulan, padahal orang ketiga udah ngambeknya 7 turunan. Rasulullah langsung berhadapan dengan musuh. Disinilah Rasulullah menunjukkan bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Sampai-sampai malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa yang aku berikan kepadamu ya Rasulullah, apakah aku timpa mereka yang menghinamu ya Rasulullah? Tidak perlu. Disinilah ada konteks yang luar biasa akhlak Rasulullah. Jangan kita hina, jangan kita hancurkan, jangan beri mereka sekecil apapun penghinaan terhadap mereka, karena yakin suatu saat keturunan-keturunan mereka akan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu
Kita kadang kalau ngajak kepada orang itu halus ada kata-kata yang enak. Oleh karena itu kita selaku orang tua ajarkan anak-anak kita, yang pertama kenalkan Al-Quran. Biar bayarnya mahal. Padahal di masjid Pak, dari saya kecil sampai gede begini, ngaji Quran nggak mahal. Bagus gurunya, nggak kabur, gurunya sabar. Nggak mahal Pak. Mahalan mana sama kursus bahasa Inggris, sama sekolah kuliah. Mahalan kuliah pada urusannya urusan dunia. Tapi ngaji Quran nggak mahal. Datang ke masjid, oh di masjid nggak bayar Pak, tapi ada kotak masjid, masukin. Jangan sampai kita ngaji Quran kita lupa infaknya untuk guru-guru. Yang kedua adalah setelah kita kenalkan Al-Quran, masuk pelajaran tafsir, pelajaran asbabun nuzul. Ini penting karena kenapa? Ada orang pintar baca Al-Quran, ada orang hafal Al-Quran. Banyak kisah seorang hafal Quran sampai-sampai digoda oleh setan dengan minuman keras, dengan wanita hancur juga walaupun dia hafal Al-Quran. Karena kenapa? Cuman di lisannya hafal Al-Quran tapi tidak mengenal maksud dan tujuan Al-Quran. Padahal Al-Quran ada zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Yang ketiga adalah kita kenalkan akhlaknya Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan segan-segan anak-anak kita, selain sekolah di umum, sekolah yang formalitas, hadirkan di masjid, hadirkan di TPA. Ini tanggung jawab kita. Masjid Darun Naim harus koreksi diri. Kira-kira TPA-nya ini kurikulumnya bagaimana? Jangan Al-Quran aja. Ada akhlakul banin, ada akhlakul rasul. Buka itu kitab-kitab sehingga anak-anak juga keluar dari TPA akhlaknya bagus. Sekarang kan kagak, ketemu guru cium tangannya beda, ketemu orang tua akhlaknya juga. Kenapa? Enggak kenal akhlakul banin. Ada kitab Pak, buka, ada kitab akhlakul banin, akhlak anak-anak, akhlak untuk berbakti kepada orang tua. Nah oleh karena itu waktu yang singkat ini, marilah kita sama-sama jangan saling ngandelin. Tugas ustadz, tugas kiai, kita semua, kita sama-sama. Nih Darun Naim bisa bagus begini karena adanya gotong royong bersama. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Masjid Darun Naim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurusnya diberikan kesabaran, jamaahnya diberikan kemakmuran, kesejahteraan, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga memiliki rasa khusyuk di dalam beribadah dan mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.